sesuatu yang kita anggap nggak mungkin, dan itu bisa jadi mungkin karena Allah. Karena saya berangkatnya itu sendiri, umrohnya itu sendiri, nggak ada yang ngedampingin dari keluarga atau orang tua saya, nggak ada yang ikut. Jadi nggak bisa dikeluarkan paspor saya waktu itu karena saya masih di bawah umur. Di dalam pesawat itu, aduh, saya minta ampun takutnya. Takut karena kan sebelum saya berangkat itu, beberapa minggu kemudian ada loh info pesawat jatuh. Aduh. Ada ibu pesawat jatuh. Tua saya, ibu saya nitip rantang kuning sama saya. Aduh, ternyata dia juga titip sampaikan ke leader saya yang satu, namanya Bang Sidik, untuk beli rantang. Aduh. Pertama kali ekspresi saya lihat Ka'bah itu, waduh. Oke guys, kembali lagi di video saya selanjutnya, dan ini adalah kelanjutan dari cerita saya sebelumnya. Nah, kalau teman-teman udah nonton video saya sebelumnya, nah ini video ini kelanjutannya. Mohon maaf kalau ceritanya sangat membosankan, tapi ya mungkin ada sisi baik yang bisa teman-teman ambil dari sini. Oke. Saya lanjutkan cerita kemarin. Nah, kemarin itu cerita saya itu sampai di waktu saya ikut lomba Akademi Dai Cilik, dan kemudian saya dapat juara 2. Kemudian dari Akademi Dai Cilik itu yang season musim 1 sampai musim 5 itu dilombakan lagi di SKA. Waktu itu yang diadakan oleh salah satu travel umroh, saya sebut aja travelnya Ria Wisata Hati, yang saat itu sedang ngadain expo di SKA. Nah, mereka itu ngadain lomba Akademi Dai Cilik. Akademi Dai Cilik, tapi pesertanya itu hanya 10 orang, yaitu juara 2 dan juara 3 dari Akademi Dai Cilik TVRI season 1 sampai season 5. Nah, termasuklah saya di situ. Nah, kemudian setelah ngikutin lombanya beberapa kali gitu ya, sampai semifinal, sampai final. Di final itu saya ditakdirkan untuk mendapatkan juara 1, alhamdulillah. Walaupun banyak drama yang terjadi waktu tampilnya, lupa konsep lah, lupa ayat waktu itu. Saya nggak tahu, entah pikiran saya kemana, karena mungkin terlalu semangat tampil hari itu. Saya lupa konsep saya itu, materi yang mau saya sampaikan itu. Tapi alhamdulillah ternyata saya dapat juara 1 di situ. Di situ kita nggak tahu, di situ kita dapat pelajaran bahwa sesuatu yang kita anggap nggak mungkin, dan itu bisa jadi mungkin karena Allah. Nah, itu dia. Alhamdulillah, niat saya, cita-cita saya untuk ke Tanah Suci melaksanakan umroh, alhamdulillah waktu itu tercapai dari Akademi Dai Cilik Ria Wisata Hati. Nah, sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, ke masa-masa MTS dan SMA, saya mau ceritakan dulu nih kisah saya waktu umroh. Saya mau ceritakan dulu nih. Jadi RWH itu kan ngasih tiket cuman 1 ya. Hadiahnya juara 1, otomatis yang berangkat itu saya. Boleh tiket itu diserahkan ke yang lain, ke orang tua misalnya, tapi ibu saya sama ayah saya itu udah nyerahkan ke saya. Saya berangkat umroh. Berangkatlah saya umroh. Menjelang umroh itu kan banyak tuh pengurusan yang harus disiapkan. Harus ngurus paspor, apa segala macam, vaksin segala macam, banyak lah yang mau disiapkan waktu itu. Saya waktu itu posisinya belum pernah sama sekali keluar negeri. Di keluar negeri ya, sebenarnya jangankan keluar negeri, keluar kota atau bahkan dari Kampar ke Pekanbaru, itu saya belum pernah sendiri.
Belum pernah sendiri. Selalu kalau kalau nggak sama ayah, sama ibu, kalau nggak sama kakak, sama abang, pasti ditemenin. Belum pernah sendiri. Tapi ini loh, ke luar negeri tanpa didampingin ayah atau orang tua saya atau keluarga saya satupun. Saya berangkat sendiri. Pure saya sendiri. Tapi saya berani orangnya. Jadi saya memang semangat kali orangnya. Jadi saya berani uruslah paspor waktu itu. Berapa kali ya saya? 3 kali saya bolak-balik kampar ke imigrasi Pekanbaru. Nah, pas ngurus paspor yang pertama, saya tuh sampai di kantor imigrasi itu jam 8. Ternyata jam 8 itu antriannya udah habis. Udah nggak bisa. Ternyata orang-orang itu datang ke sana jam 6 udah pada di sana. Antriannya udah habis. Baliklah besoknya. Hari kedua saya ke imigrasi lagi. Saya sampai jam 7 di sana. Ternyata sudah habis juga antriannya. Waduh. Ini gimana nih caranya? Hari ketiga jam 6 saya sampai imigrasi. Ditemenin tuh sama sepupu saya. Kami berdua. Ibu saya satu, terus ada sepupu saya. Kami naik Honda, naik motor. Kami naik motor. Maklum ya, kalau kami orang kampung, dari kampung, jadi bilang motor tuh semuanya Honda aja, mau apapun mereknya tetap Honda. Jadi naik motor, bonceng 3. Hari ketiga itu ke imigrasi jam 6, alhamdulillah dapat antrian. Tapi antriannya itu Masya Allah. Jam 6 saya sampai di imigrasi. Jam 2 baru saya rekam foto. Bayangkan itu. Antrian keberapa itu? Ratusan berapa itu? Jadi ada cerita yang unik. Waktu saya di imigrasi itu ada cerita yang unik. Kan waktu rekam fotonya itu kan kita mestinya harus sendiri ke petugasnya itu kan, nggak boleh didampingin siapa-siapa. Jadi dipanggillah saya maju depan, ditanya-tanyain tuh sama abang-abang petugas imigrasinya itu, siapa namanya dek? Saya bilang Yoga Putra bang, ini segala macam, ditanya tanggal lahir segala macam, data semua lah ditanyain lah. Kemudian karena saya berangkatnya itu sendiri, umrohnya itu sendiri, nggak ada yang ngedampingin dari keluarga atau orang tua saya, nggak ada yang ikut, jadi nggak bisa dikeluarkan paspor saya waktu itu karena saya masih di bawah umur. Anak di bawah umur kalau mau keluar negeri dia mesti ada pendampingnya, nggak boleh sendiri. Aduh, nih gimana nih caranya? Teleponlah orang travel, kemudian minta solusi lah sama orang imigrasi. Gimana caranya pak supaya bisa? Karena orang imigrasi ini gini loh. Ini cerita lucunya nih. Mereka bilang ke saya, kamu mau keluar negeri sendiri? Iya pak, saya bilang. Mau kemana? Saya mau umroh pak. Mau ke Arab Saudi? Iya pak, saya bilang. Kamu nggak takut nanti di Arab Saudi kamu dijual? Tahu nggak jawaban saya apa? Mungkin karena kita anak-anak ya, jadi jawab saya, yakin lah pak, nggak mungkin dijual lah. Saya niatnya ke sana mau ibadah. Ya kalaupun saya dijual sampai di sana ya nggak apa-apa lah pak. Kalau nggak apa-apa, saya bilang, nggak apa-apa, yang penting saya dijualnya di rumah Allah. Aduh. itu jawaban saya. Tapi orang imigrasinya ya ngangguk aja, nggak tahu saya, entah dia setuju entah apa, nggak tahu saya. Jadi tetap mereka nggak mau ngeluarin paspornya waktu itu. Jadi minta solusi lah. Jadi apa solusinya pak supaya paspor anak saya ini bisa dikeluarkan, kata ibu saya, karena dipanggil lah orang tua saya waktu itu. Nah ditanya, apa solusinya pak, kata ibu saya. Kata orang imigrasi, anak di bawah umur nih kalau berangkat ke luar negeri itu nggak bisa sendirian bu,
lalu harus ada pendampingnya. Dia berangkatnya sama siapa nanti, kata orang imigrasi kan. Nanti dia sama travel pak, perginya sama travel yang bawa dia umroh, yang bawa dia. Nah kalau begitu ibu harus ada surat kuasa dari ibu ke penanggung jawab dia yang ada di travel, bahwasanya ibu sudah menyerahkan anak ibu kepada dia. Nah, jadi kalau ada terjadi apa-apa, bisa kita cari pertanggungjawaban, katanya begitu. Nah, diteleponlah orang travel. Telepon, Pak, ini segala macam. Oh, oke, siap, kata orang travel. Semua dibuatkanlah surat kuasanya. Dibuat, diambil, serahkan ke imigrasi. Alhamdulillah selesai. 1 minggu kemudian selesai paspornya. Nah kemudian dari imigrasi itu saya langsung tuh ke kantor travel yang bawa saya umroh. Itu kantornya waktu itu di Jalan Hang Tuah, jauh banget, Jalan Hang Tuah ujung. Nah sampai situ langsung lah dikasih saya ihram, dikasih koper, dikasih tas-tas semuanya. Bayangkan kami itu naik motor, karena memang kami belum punya mobil waktu itu. Kami itu naik motor, bonceng 3 sepupu saya sama ibu saya, bonceng 3 sambil megang koper kiri kanan begini. Aduh. Begitulah kisahnya. Perjuangan untuk umroh itu dapat selesai. Oke. Nah setelah itu ke beberapa harinya pihak travel itu nyuruh datang lagi ke travel umroh. Sebenarnya saya tuh umrohnya tuh sama dua orang yang juara satu TV yang juara satu Akademi Dai Cilik TVRI season 6 satu. Adik itu masih kecil kali adik itu. Jadi ternyata kecil saya umroh waktu itu, ternyata masih ada adik saya satu lagi. Adik tingkat saya di bawah yang ikut umroh. Tapi dia nggak mau berangkat, dia nggak jadi berangkat, nggak tahu saya entah tahun berapa jadi berangkatnya, nggak tahu saya, karena dia nggak bisa berangkat kalau orang tuanya nggak ikut. Sementara orang tuanya nggak ada duit untuk nambah beli tiketnya. Nah, kami ke sana, sampai di travel itu disuruhlah vaksin kan, setiap yang mau ke Arab kan harus vaksin dulu. Di mana ya waktu itu vaksinnya, di arah lupa saya namanya, pokoknya disitulah ya, vaksin di situ. Hamin berapa ya, Hamin 2 atau Hamin 1 menuju keberangkatan itu ada mendoa di rumah, mendoa syukuran, selamatan, mudah-mudahan selamat sampai tujuan segala macam. Nah kemudian besoknya itu berangkat, paginya itu, waduh, itu udah mulai deg-degan saya. Pagi itu jam 6 saya berangkat dari rumah ke bandara. Padahal nih ya, ini lucu lagi nih. Padahal jadwal keberangkatan saya itu baru jam 12.00 hari Jumat itu. Jumat jam 12.00. Tapi saya dari rumah udah berangkat dari jam 6 pagi. Waduh. Bayangkan itu. Saking semangatnya sampai di sana ya nunggu dulu. Nunggu segala macam. Siapa ya nama leader saya waktu itu dari Pekanbaru saya itu Pekanbaru ke Malaka dulu. Naik pesawat kecil ke Malaka dulu. Saya lupa. Siapa ya? Lupa saya nama bapak itu. Tapi dia baik orangnya. Situ ketika mau masuk pesawat itu saya katroknya minta ampun, ya Allah, orang kampung loh, belum pernah naik pesawat, saya belum pernah naik pesawat sekalipun, itu pertama kali saya naik pesawat tuh, saya katrok minta ampun. Jadi saya tuh naik, saya kan bawa handphone tuh, bawa power bank apa segala macam. Kata orang di pesawat tuh nggak boleh bawa benda-benda besi. Jadi saya pikir lah. Jadi sebelum masuk pesawat saya tanya ibu saya, Mak, iko lah ibu dia membawa power bank ke dalamnya. Saya tanya sama ibu saya, sementara ibu saya nggak tahu juga. Itulah saking katroknya. Kemudian selesailah
kata orang di pesawat tuh nggak boleh main handphone, handphone harus dimatikan, segala macamnya. Itu yang saya dapatkan informasi di kampung tuh begitu. Jadi saya matikan lah handphone semuanya, kan saya takut entah nanti ada apa-apa, kan saya pula yang disalahkan di dalam pesawat, kan nggak lucu jadinya. Nah, kemudian dilepaslah sama orang tua saya. Ayah saya nangis waktu meluk saya, melepas saya pergi. Ibu saya juga nangis. Saya tuh bukan penangis loh orangnya, tapi melihat mereka nangis, air mata saya mau netes juga, tapi saya tahan. Mau rasanya waktu itu saya nggak jadi berangkat. Padahal itu sebelumnya saya tuh semangat kali, tapi pas hari keberangkatan itu mau rasanya tuh saya nggak jadi berangkat. Mau rasanya saya minta ibu saya nih ikut juga berangkat sama saya, karena nggak pernah saya kemana-mana tuh nggak pernah tanpa dia. Dan itulah kali pertamanya saya pergi tanpa dia berangkat. Saya lepas tangannya, jalannya kayak di sinetron lah, lepas tangannya gitu ya. Kemudian pas di security check, nah ini sini nih katrolnya lagi, kan semua barang-barang tuh dimasukkan tuh ke pemeriksaan, ada tuh tempatnya, dikasih keranjangnya lah, nanti barang masuk situ, ikat pinggang dibuka, pena, dompet, apa segala macam, handphone masukkan di situ kan, harus dimasukkan di situ. Ada teman saya itu di depan satu rombongan, saya ikutin dia. Saya pasti dia lewat, dia buka semuanya. Saya tuh nggak bertanya, saya tuh pemalu orangnya, pemalu. Ya pemalu sama orang, nggak suka bertanya. Jadi saya lihat dia dibukanya, tasnya dimasukkannya ke situ. Ya saya buat juga begitu. Saya masuklah di security checknya kan. Jadi pas itu tuh saya pikir nanti ini nih masuk ke sini, kemana perginya? Aduh, nanti kalau nggak dapat kacau nih. Tapi udahlah, saya pasrah. Saya letak aja situ, masuk jalan. Tahu-taunya keluar lagi di depan. Aduh, di situ saya mau ketawa, malu, mau apa? Ya, itu gitulah. Mungkin karena memang katrok kali ya. Jadi nggak tahu, dipakai lagi, kemudian boarding pass atau apa namanya itu, cek pokoknya check in semuanya, masuk, naiklah ke atas, tunggu security check lagi, buka lagi. Saya heran, loh kenapa nih dibuka semuanya? Rupanya di security check tuh kita memang nggak boleh pakai apa-apa ternyatanya. Kalau kayak misalnya cincin apa segala macamnya kan dia bunyi. Jadi saya tuh nggak tahu, begitulah saking katroknya. Karena baru pertama kali naik pesawat. Biasanya orang naik motor, kalau naik mobil aja muntah. Ini mau naik pesawat. Naiklah. Sampailah boarding pass. Masuk pesawat di Bandara Sultan Syarif Qasim II. Pesawatnya itu pesawat Malindo. Dulu pesawat Malindo, sekarang udah nggak ada lagi. Dari Pekanbaru ke Kuala Lumpur ke Malaka. Alhamdulillah. Pekanbaru Malaka. Nah, di dalam pesawat itu, aduh, saya minta ampun takutnya. Takut karena kan sebelum saya berangkat itu, beberapa minggu kemudian ada loh info pesawat jatuh. Aduh. Ada info pesawat jatuh. Jadi saya takut. Saya tuh duduk di seat yang dekat jendela, samping jendela. Jadi kalau nengok tuh ya kelihatan semuanya. Jadi mulai dari take off di Sultan Syarif Qasim sampai landing di Malaka, itu saya nggak pernah berhenti baca Al-Fatihah dalam hati. Madu. Begitu saking takutnya. Saya tengok ke bawah, laut semuanya. Tengok lagi ke bawah, laut lagi. Aduh, saya rasa kalau jatuh pesawat nih, aduh, udahlah, kita nggak pandai berenang, apa masih hidup kita ya. Gitu. Jadi baca Al-Fatihah. Nah, tapi orang yang samping saya, dia santai aja. Ada abang-abang besar badannya, dia santai main handphone. Tapi saya pikir lagi, kata orang bukannya di dalam pesawat nih nggak boleh main handphone ya? Itu gimana ya? Tapi dia santai main handphone. Bingung saya. Udahlah, nggak saya pikirkan dia. Pokoknya saya baca Al-Fatihah terus. Ketika pesawat itu mendarat, aduh sakit telinga saya nih. Bingung saya.
sakit telinga nih, bingung. Kenapa ini semuanya? Apa nih? Jadi bingung kan? Karena kita orang kampung nggak pernah naik pesawat, sakit. Ternyata kalau pesawat itu mendarat atau apa, memang apa pengaruh dia ke telinga kita ternyata ya. Sampai di Bandara Malaka itu turun pesawat, alhamdulillah selamat. Ceklah di imigrasinya, cek ini stempel apa segala macam, keluar. Nah dari Malaka itu kami naik ke bis menuju ke Kuala Lumpur. Berapa jam waktu itu ya? Sampai kayak jam 12 berangkat, jam 1 lewat kami udah sampai di Malaka, naik bis. Di bis berhentinya entah di mana, saya lupa, berhenti sholat asar jamak takhir, karena tadi kan di pesawat tuh sholat jamak di rest areanya. Nah di rest areanya itu teman-teman yang lain tuh, jemaah-jemaah lain tuh pada pesan minum. Saya mau ngabarin orang tua saya nggak bisa, karena kan jaringannya beda. Nah, ini satu lagi nih, ya, masalah jaringan nih. Kakak saya udah ngisiin saya paket 50 giga Telkomsel di Indonesia untuk persiapan saya berangkat umroh. Ternyata paket itu nggak bisa saya gunakan. Sampai di Malaysia, sampai di Arab Saudi nggak bisa saya gunakan, karena beda. Saya nggak tahu tuh dulu roaming atau apa segala macam, saya nggak tahu. Saya katrok kali masalah itu, nggak bisa digunakan. Jadi sampai Malaysia itu orang tua saya itu minta kalau sampai di mana-mana tolong hubungin dia, kabarin dia. Lah saya nggak bisa ngehubungin dia, saya nggak bisa ngehubungin karena jaringan saya nggak ada. Nah saya masih ingat tuh handphone saya waktu itu Asus mereknya, itu Android pertama yang saya punya. Kemudian di rest area itu pesan minum, teh apa segala macamnya. Saya coba lah pesan apa saya pesan Milo waktu itu, Milo minum seperti itu. Karena saya nggak suka susu ya, nggak suka susu, entah kenapa saya pesan pula itu, nggak habis sama saya. Kemudian lanjut sampailah di Kuala Lumpur itu sekitar jam 6 sore. 6 sore sampai Kuala Lumpur, kami mainlah di Twin Tower. Itu saya dari Malaka ke Kuala Lumpur itu saya sesak buang air kecil, tapi saya tahan terus karena saya itu nggak berani bilangnya ke leader saya, Pak saya mau buang air dulu apa segala macam, nggak berani, saya tahan aja sampai Twin Tower baru saya buang air kecil. Twin Tower itu disitulah saya lihat, kaget lah, lihat bahwa oh begini indahnya ternyata. Karena saya nggak pernah pergi begitu-gituan. Saya tuh paling jauhnya cuma Pekanbaru. Itu selain dari itu nggak pernah. Nah dari Twin Tower itu pergi kami ke apartemen. Oh makan malam dulu. Saya lupa nama tempatnya, makan malam di situ. Mungkin karena makanannya nggak cocok di saya tuh orangnya kalau masalah makanan ini pemilih banget orangnya. Banyak makanan-makanan yang nggak cocok di lidah saya, kayak waktu di Kuala Lumpur itu di tempat makan yang kami makan itu ada makanan tuh yang saya nggak cocok di situ. Makan apa saya waktu itu ya, lupa saya, tapi karena dipaksakan makan karena malu sama yang lain, ini harus dihabiskan juga nih, puasa saya habiskan. Habis itu berangkatlah ke apartemen. Sampai di apartemen baru ada wifi di situ. Waktu itu jam berapa ya di apartemen? Jam 9 malam, jam 21.00. Di apartemen ada wifi. Saya telepon lah ibu saya video call. Bisa putus-putus video callnya. Putus-putus video callnya. Tapi setidaknya saya bisa lah ngasih kabar kalau saya tuh udah di Kuala Lumpur waktu itu sama dia. Karena mau beli kartu Kuala Lumpur nanggung, karena di situ cuma sehari. Besok udah mau berangkat ke Saudi. Beli kartu mahal juga harganya. Saya cuma bawa duit itu umroh tuh 4 juta. 4 juta saya bawa. Jadi kalau di rial kan berapa itu? Waktu itu 4.100. 4.100. Iya, 4.100. 1 rial 4.100. Saya bawa cuma 4 juta. Nah, kemudian besoknya jam 7 kita udah berangkat tuh ke KL, bandara, ke airport KL untuk persiapan ke Madinah, karena dari Kuala Lumpur ke Madinah. Nah
masuk lagi pesawat di situ. Nah, di sini nih. Tapi saya udah mulai tenang dari Kuala Lumpur ke Madinah itu, saya udah mulai tenang di pesawat. Saya yang paling deg-degan itu yang dari Pekanbaru ke Kuala Lumpur. Nah, dari Kuala Lumpur ke Madinah saya udah mulai tenang. Tapi mata saya nggak bisa tidur. Nggak tahu. Entah karena takut, entah karena apa, saya nggak tahu. Mata saya nggak bisa tidur. Jadi dikasih makan sama pramugarinya kan, pertama dikasihnya nasi lemak karena saya itu berangkat sama Air Asia. Nah, dikasih nasi lemak di dalam, saya buka, nggak suka saya makanannya, jadi nggak saya makan, saya tutup, nggak saya makan, saya biarkan aja. Udah beberapa jam, karena kan dalam pesawat itu kan 9 jam kan, jadi 2 kali dikasih makan kami. Jadi pas ngasih makan kedua, ada yang nggak makan, kata pramugarinya kan. Enggak kak, ini nanti sakit katanya, apa segala macam, masuk angin. Enggak, jadi gimana, saya bawa aja kak. Dibawanya lagi makanannya, datang lagi makanan kedua, sate. Nggak saya makan juga, entah kenapa selera saya nggak mau makan. Nggak tahu saya entah kenapa, entah karena takut, saya takut entah kenapa, jadi nggak mau makan. Sampai di Madinah, landing pesawat di Madinah jam 12.00 dari Bandara King Abdul Aziz Madinah itu. Cek paspor. Waduh, itu antrinya panjang kali. Nah, ketika cek paspor itu tinggal bertiga kami. Rombongan yang lain itu udah duluan, udah selesai, karena mereka udah selesai cek paspornya, tinggal kayak bertiga di situ. Untunglah ada teman saya yang lain, kalau nggak tahu saya jalannya. Sampai mutawif yang udah nunggu kami di sana nyariin kami tuh dalam airport. Udah masuk, habis itu aduh, bersyukurnya, rasa apa ya, terharu gitu ya. Pertama kali nginjak tanah para nabi gitu ya. Masuk ke bis, lihat pemandangan malam yang ada di kota Madinah. Wah, cantiknya luar biasa. Sampailah di hotel, check in, masukkan barang semuanya, makan malam. Nah, ini nih, makan malam pertama di Madinah itu saya nggak makan. Nggak tahu, karena selera makan saya belum bisa keluar juga. Saya mau hubungin orang tua saya nggak bisa. Mungkin karena efek rindu juga ya, nggak bisa karena nggak ada wifi, dan saya nggak bisa, nggak berani mau bilang ini apa segala macam, mau bilang beli kartu ke leader saya. Waktu itu leader saya dari Kuala Lumpur ke Madinah itu udah ganti, namanya Pak Haji, kami manggilnya Pak Haji. Saya satu kamar sama dia, aduh dia baik banget orangnya. Sampai sekarang saya masih kontak-kontakan sama beliau. Nah, sama Pak Haji itu saya makan. Nggak makan, saya nggak makan pertama datang itu. Kemudian setelah itu beres-beres, bersih-bersih, mandi, jam 2 pagi itu dibawanya saya pergi ke Masjid Nabawi. Pergi ke Masjid Nabawi jam 2 pagi, sholat di sana, sholat isya karena belum sholat isya kan, sholat isya. Habis itu tahajud, dibawanya saya tahajud ke Raudhah. Nah, itu pertama kali saya di Raudhah. Nah, dulu saya berpikir Raudhah itu memang taman ada bunga, ada pepohonan apa segala macam. Ternyata Raudhah itu tempat sholat antara mimbar Nabi dan Rasul, antara rumah Nabi dan mimbar Nabi. Itu tuh karpet. Jadi di Masjid Nabawi itu karpetnya kan merah, tapi di Raudhah itu karpetnya hijau. Nah, yang karpet hijau itulah yang Raudhah. Jadi sholatlah saya di situ, sholat, berdoa di situ. Alhamdulillahnya, entah nggak tahu saya kenapa, mungkin karena rezeki saya ya. Kata Pak Haji itu, di Raudhah ini susahnya minta ampun untuk sholat, karena orang berdempet-dempetan, orang rebut-rebutan. Tapi entah kenapa waktu itu saya lancar aja tuh masuk ke dalam, lancar aja jalannya. Saya sholat 2 rakaat di situ, berdoa selama-lamanya di situ, sampai bisa saya baca Quran di situ. Alhamdulillah, sampailah pagi. Pagi di situ saya 4 hari di Madinah. Besoknya itu tidur sebentar, habis itu dibeliin kartu sama leader saya Pak Haji tadi. Belinya itu berapa ya, 40 rial untuk 2 giga 1 minggu.
Wah, 40 rial berapa itu? 200 ribuan. Nah, waktu itu pasanglah. Disitulah saya baru bisa hubungin orang tua saya, video call. Saya nelpon dia itu jam 2 pagi. Jam 2 pagi, karena saya jam 2 tuh belum tidur. Jam 2 pagi. Jam berapa? Karena duluan Indonesia ya. Duluan Indonesia 5 jam daripada Arab Saudi. Nanti kalau jam 2, 1, 2, 3, 4 jam, sekitar jam 9 di Indonesia. Saya telepon, saya video call sama dia. Jadi kemudian hari keduanya saya jalan-jalan lah di Madinah, pergi ke kebun kurma segala macam. Banyak lah tempat-tempat yang saya pergi di selama Madinah, pergi ke Masjid Kuba. Di situ saya belajar, wah ternyata saya nggak nyangka aja kalau ternyata akhirnya saya sampai di Madinah gitu loh. Saya nggak pernah membayangkan kalau saya bisa sampai ke sana. Ternyata ada aja rezekinya dari Allah Subhanahu Wa Taala waktu itu. Saya ke Madinah, semua beli oleh-oleh semuanya di Madinah saya beli. Saya belanja semuanya di Madinah, kurma apa segala macam saya belanja di Madinah semuanya. Tapi saya ingat ada waktu itu Bang Sidik namanya, dia datangin saya. Juga, udah selesai belanja? Sudah bang. Titipan orang tua udah selesai dibeli? Sudah bang. Apa dibelikan untuk orang tua? Saya belikan sajadah sama baju bang. Ayah baju, ibu sajadah. Nih. Ada lagi titipan orang tua yang belum ingat? Udah ingat, udah itu aja sih bang yang titipannya. Ada satu lagi kata abang tuh. Apa bang? Rantang. Ternyata, oh iya, saya lupa. Orang tua saya, ibu saya nitip rantang kuning sama saya. Aduh, ternyata dia juga titip sampaikan ke leader saya yang satu namanya Bang Sidik untuk beli rantang. Aduh, nggak tahu lah saya ibu saya ini apa. Orang bukannya nitip doa malah nitip rantang. Aduh, iya. Beli rantang ya. Aduh, mana belinya ya? Saya mau bilang ke leader saya, Pak, saya mau beli rantang ini titipan apa? Saya mau malu atau apa segala macam. Ya udahlah, Anda biarkan aja dulu. Belum saya beli di Madinah waktu itu. Sampailah akhirnya saya tuh berangkat ke Mekah. Dari Madinah ke Mekah itu kami naik bis sekitar 6 jam. Sehingga di berali mikot di sana, mandi ya, ihram di sana atau segala macam. Nah, sampai di Mekah jam 12.00. Sampai di Mekah, masuk barang, makan malam, langsung saya laksanakan rukun umrah waktu itu. Umrah pertama kali ekspresi saya lihat Ka'bah itu, waduh, Masya Allah, ya Allah, yang selama ini saya hanya bisa nengoknya di handphone, di foto, di poster. Waduh, hari itu saya bisa ngelihatnya secara langsung. Besarnya minta ampun. Kalau dipikir-pikir waktu itu, bahkan teman saya satu, ada Bang Yudi namanya. Dia sampai nangis sejadi-jadinya pertama kali lihat Ka'bah. Kami tawaf keliling, habis segala macam sa'i, habis selesai tahallul semuanya balik ke hotel. Besok paginya kami umroh kedua, umroh sunnahnya. Nah pokoknya selama di Mekah saya ibadah ya terus. Sampai waktu satu hari itu leader saya itu Pak Haji ngajak saya untuk mendaki ke Jabal Nur. Wah, Jabal Nur ini kan jabal paling bersejarah ini. Tempat di mana Rasulullah pernah menerima wahyu di sana, Gua Hira. Nah, pergilah kami ke situ. Jam 1 malam kami berangkat naik taksi. Jam 1 pagi sampai di atas puncak itu jam 4 subuh. Waduh. Jadi ketika naik ke Jabal Nur itu saya terpikir, kalau sekarang naiknya seperti ini susahnya, apalagi Rasulullah dulunya. Zaman Rasulullah belum ada tangga, belum ada pegangan, gelapnya minta ampun.
Begitulah perjuangan Nabi itu dulu. Jadi sampai sana, sampai di puncak Jabal Nur itu, kita bisa melihat kota Mekah itu semuanya. Dari ketinggian itu luar biasa, Masya Allah. Saya sholat di dalam gua Hira, saya berdoa di situ, bermunajat di situ. Saya bersyukur, alhamdulillah sudah dihantarkan Allah sampai ke sini. Saya doakan orang tua saya di sana. Kemudian Hamin umrah ketiga, selesai umrah ketiga baru tuh saya botak rambut saya. Saya botak. Waduh, lucu kali. Tapi fotonya saya udah hilang. Foto saya waktu botak itu udah hilang. Botak. Habis itu malam tuh. Besok paginya udah mau berangkat. Nah, uang yang tadi saya bawa 4 juta itu sisa lagi 50.000. 50.000 sisanya lagi. Udah nggak jajan saya. Ada simpanan saya 70 real, 100 real. 100 real. Nah, 100 real itu dibawalah saya sama leader saya itu ke salah satu mall namanya Bin Daud di sana. Mau beli minyak zaitun. Nah, keliling-keliling mall itu saya nampak ada rantang kuning. Wah, ini nih pesanan ibu saya. Saya pergi ambil langsung rantang tuh, lihat harganya 70 real. Yang satu lagi 100 real. Ada 2 warnanya. Mana nih? Saya ambil lah yang 100 real. Saya beli. Bayar 100 real. Akhirnya apa yang diinginkan ibu saya dapat saya beli waktu itu. Dan ketemu sama saya. Nah, saya sengaja nggak ngasih tahu ibu saya kalau sudah saya udah beli rantangnya, mau ngasih surprise gitu ceritanya kan. Nah, tapi Pak Haji itu bingung, nanti gimana cara bawa pulangnya gaya? Apa lolos di imigrasi nih? Nah, itu dia kami bingung. Tapi ya gimana caranya lah, beli aja dulu, beli. Oke, sampai di hotel. Pak Haji itu ada meeting sama tim travel. Nah, saya sendirian di kamar waktu itu jam berapa ya? Jam 9 malam. 9 malam berarti di Indonesianya sekitar jam 5 sore. Saya nelpon tuh sama ibu saya, video call. Saya video call karena mata saya nih pedih, nggak tahu saya entah kenapa. Saya kucek mata saya. Ternyata orang tua saya di kampung di Indonesia ngira kalau saya tuh nangis. Aduh, padahal saya nggak nangis. Dan pas saya kucek mata itu kebetulan wifi-nya mati pula handphone ketika itu. Nah, dia ngira saya tuh nangis. Dia sedih. Ternyata di kampung dia nggak bisa makan, nggak selera makan karena kepikiran saya di sini. Aduh, itulah merasa bersalah pula kita jadinya kan. Kemudian balik. Pas mau balik itu duit saya cuma tinggal 50.000. Pas makan siangnya, saya dapat rezeki. Saya dapat rezeki karena itu tawaf terakhir, tawaf wada ya. Jadi adalah sepasang kekasih yang ikut umroh sama kami waktu itu. Dia ibaratnya ceritanya bulan madu lah di sana. Datang ke saya, Yoga, iya bang, saya bilang. Yoga nanti doain abang ya di Ka'bah. Ini. Baik bang, nanti saya doakan mudah-mudahan dapat ini segala macam, dapat keturunan yang soleh-soleha. Dikasihnya saya amplop. Dikasih amplop. Saya buka amplopnya, ternyata ada 500.000 di dalam. Rezeki saya ini. 500.000 itulah saya belikan oleh-oleh untuk orang rumah, untuk tetangga-tetangga saya. Kalau untuk orang tua saya, ibu saya, kakak saya, abang-abang saya udah saya belikan di Madinah semua, baju mereka, peci, baju-baju semuanya udah saya beli. Ada 500.000 lagi nih, saya beli oleh-oleh, saya beli gelang-gelang, saya beli gincu, lipstick, saya beli henna, segala macam saya belikan lah. Selesai habis semuanya. Sisa 50.000 tadi. 50.000 tadi memang nggak saya apa-apain, saya pegang sampai saya di Indonesia. Sampai pergilah kami dari Mekah ke Jeddah. Jeddah baru rantang tadi saya bungkus pakai kain, saya masukkan dalam tas. Pas masuk security check, alhamdulillah nggak terdeteksi, dia lolos dia, alhamdulillah. Mungkin karena rezeki orang tua saya, mungkin ya rezeki ibu saya memang kepengen itu mungkin ya, lolos alhamdulillah. Nah, sampai di Kuala Lumpur
Kuala Lumpur, lolos, nginap semalam di Kuala Lumpur. Besok paginya baru berangkat Pekanbaru. Nah, saya Messenger tuh. Waktu itu saya masih main Facebook, belum nggak main Instagram segala macam, main Facebook. Saya WA lah sepupu saya, tetangga saya, samping rumah saya sepupu Nadia namanya, saya WA. Dia beko sobuikan ke amak kalau Den pulang beko jam sekian gitu. Saya nanti pulang jam segini. Saya sampaikan begitu. Oke, katanya. Pas dari Kuala Lumpur ke Pekanbaru lagi, saya risau tuh. Orang tua saya ada nggak yang jemput saya? Tahu nggak mereka saya pulang hari ini? Saya risau. Ternyata pas turun dari Bandara Sultan Syarif Kasim itu, turun ke bawah, saya udah nampak dia di bawah. Oh, itu dia. Orang tua saya udah nunggu. Langsunglah di situ kami bertemu, pulang, dan beristirahat sejenak. Oke teman-teman, semoga mungkin sampai di sini dulu ceritanya hari ini. Kita lanjutkan lagi di episode selanjutnya. Teman-teman jangan bosan nontonnya. Kalau teman-teman bosan nontonnya, paksa aja nontonnya. Oke, jadi pelajarannya yang bisa saya ambil dari cerita saya itu, rezeki itu sudah diatur sama Allah. Jadi tugas kita tinggal berusaha menjemputnya, karena rezeki itu nggak bakalan datang sendiri kepada kita, mesti kita kejar. Dan jangan pernah sekali-kali memerintahkan Allah. Berdoa kepada Allah, apa yang kita inginkan silakan minta kepada Allah, tapi jangan pernah atur Allah untuk mengabulkannya. Biarkan Allah mengabulkannya dengan caranya sendiri, karena rencana Allah itu lebih baik dari apa yang kita pikirkan.